Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajmain, wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, para orang tua, ibu bapak semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini. Ini semua adalah fadlam minallahi wa rahmah, karunia dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Bukan karena kita hebat, ya, tapi karena Allah sayang kita. Allah mengkaruniakan keutamaannya kepada kita. Kalau Bapak ngikuti tarawih di beberapa masjid, itu setiap 2 rakaat salam tuh ada Bilal yang bilangkan begini, fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itu ngasih tahu sebenarnya, Ustaz. 2 rakaat yang telah kita buat itu, itu adalah fadl dari Allah, gitu, karunia daripada Allah. Itu adalah nikmat dari Allah. 2 rakaat tadi itu dengan bacaan-bacaannya melahirkan ampunan Allah, adalah kasih sayang Allah, gitu. Nah, cuman karena kita terkurung oleh bahasa Arab, betul lah, tak paham apa Bilal cakap. Sebenarnya nak mengingatkan kita, yang 2 rakaat tadi itu, Fatihah kamu tuh, rukumu tuh, sujudmu tuh, gitu kan, itu fadl dari Allah. Maka berbahagialah karena kamu dijadikan sebagai penerima karunia Allah itu. Nah, ini dasarnya adalah firman dalam Quran, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, gitu kan. Maka berbahagialah kamu semua karena kamu dijadikan sebagai penerima karunia dan kasih sayang Allah. Nah, kamu dijadikan sebagai penerima karunia dan kasih sayang Allah sehingga kamu mau sujud, mau ruku, mau tunduk dengan aturannya, itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan, gitu Pak. Nah, cuman itu tadi, ya, mungkinlah keterbatasan kita, ya, keterbatasan kita, ya. Nah, itu sebenarnya gitu, nak ingatkan kita. Nah, saya pun mengingatkan saya dan kita semua bahwa salat kita, sujud kita, qiyamul lail kita, ya, pastikan itu datangnya dari apa? Min fadlillah
wa min rahmatillah, ya. Datangnya itu dari karunia. Karunia Bapak ngertos enggak? Karunia itu ngasih tanpa harus kita minta. Itu karunia. Itu karunia itu. Allah ngasih tanpa kita meminta. Nih, kasih sayang, memberi tanpa menunggu balas. Contoh nyata yang kasat dengan mata kita, pengalaman yang membuktikan kasih sayang terdekat yang pernah kita rasa apa? Emak melahirkan, emak nyusui kita, betul? Emak ngeloni kita, emak ngasih bimbingan kita. Kira-kira emak kita waktu ngelahirin ada tak terbersit? Aku harus dilayani sama dia. Ada tak? Enggak. Itu kasih sayang, Ustaz. Tak ada emak kita ngitung-ngitung. Ada tak kira-kira istri bapak yang ngitung biaya ngelahirin, biaya nyusuin, nanti dah lepas kuliah, baca, ganti. Ada tak yang begitu? Tak. Nah Allah tuh Pak lebih sayang daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Rasul yang sampaikan dengan kita. Allah tuh arham, lebih sayang daripada seorang ibu yang kamu lihat sedang menyusui anak-anak. Nah, itu Ustaz. Ya, jadi jangan mengklaim kesalehan-kesalehan spiritual itu datang dari kehebatan diri kita. Pastikan itu fadl dan kasih sayang Allah. Ya, nah, termasuklah pagi ini. Betul? Kita duduk sejenak, ya. Bukan karena kita orang hebat. Karena memang Allah mengkaruniakan ini kepada kita, Allah sayang dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin, bersolawat dan bersalam kita semua dengan penuh ta'zim kepada kekasih Allah, Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, kepada tabi'in, pengikut beliau semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini Ramadan tahun ini saya nak spesialkan nih, berbicara tentang anggota-anggota tubuh, sebagian lah ya, sebagian anggota tubuh beserta fungsinya yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Jadi harus kita pahami bahwa manusia itu bukan hanya disebut manusianya saja dalam Quran itu, ya. Bukan hanya disebut An-Nas, manusia secara keseluruhan. Bukan hanya disebut Al-Insan, manusia. Tapi toh Allah juga memperinci, ya, menyebutkan secara detil, ya, bagian-bagian tubuh di dalam Al-Quran, ya. Ada disebutkan kepala, ya. Contohnya apa? Allah menyebut kepala kita, wamsahu biru'usikum, tuh kan? Usap kepala kamu semua. Di ayat apa tuh? Ayat wudu kan? Oh, ayat wudu. Wajah kita disebut. Kan kepala ini kan gini kan? Kepala. Kepala secara khusus nih yang ini, yang paling atas. Rasul itu kan paling atas. Wajah itu yang depan. Maka bahasa Arabnya wajah, bahasa Indonesianya muka. Oh, muka. Ini. Muka disebut juga. Bagsilu wujuhakum, basuh mukamu. Oh, muka. Mukamu basuh. Bagian paling atasmu ru'us, kepala basuh, usap. Ya? Tangan juga disebut. Wa aidikum, siku juga disebut. Marapik, jari juga disebut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'i.
Mereka menaruh jari-jari mereka dekat telinganya. Disebut jari. Itulah tangan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Oh, tangan disebut. Mulut disebut. Mulut itu Ustaz, rangkaian gabungan dari bibir, lisan, gigi, itu mulut. Ya, bibir pun disebut. Bibir pun disebut. Mata disebut. Itulah disebut mata. Ainain, lisan itu lidah. Wasyafatain, perut disebut. Perut disebut, tapi perut nih Pak, mohon maaf, posisinya nih agak tercela dia. Perut dalam ayat menzolim harta anak yatim, surah An-Nisa. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sungguhnya yang dimakan mereka itu dalam perut mereka itu hanyalah api. Perut mereka. Padahal yang menikmati makanan itu kan bukan hanya perut. Ini kan. Nah, tapi Allah nyebut karena muaranya di sini. Sebut. Oh iya. Betis Ustaz disebut. Oh, disebut. Nah, yang paling sering disebut nih mata. Mata sering beserta fungsi-fungsinya. Gitu ya. Jadi mata ini yang paling sering disebut beserta fungsi mata. Fungsi mata apa? Melihat, memperhatikan. Bahasa Arabnya mata kalau satu ainun, kalau dua ainani, kalau lagi nasab jar ainaini. Oh, dua mata. Ainun, ayun jamanya. Jama dari ain ayun. Mata-mata. Bukan mata-mata jasul ya. Bukan spionase. Mata-mata artinya matanya lebih dari dua, banyak. Nah, fungsinya itu dalam bahasa Arab tiga disebutnya. Ada ra'ayara, ada nazara yanzuru, ada basara yabsiru, ada juga absara yubsiru. Afala yubsirun, afala yanzurun, ara'aital ladzi. Paham ya? Jadi sinonim, bersinonim itu. Muradib, ro'a, nazara, absara, basara. Dalam bahasa kita terjemahnya melihat. Ya? Melihat nih Pak, ternyata kata kedokteran ya, bukan hanya ini yang ngolah otak. Itulah alatnya mata untuk menentukan ini apa, putih, tapi yang ngolah adalah otak. Nah, kalau hanya diolah oleh mata dan otak, nah itu binatang pun bisa Pak. Nah, Ustadz hari-hari kan begaul dengan sapi. Coba Ustadz kasih makanan yang lezat sama yang tidak, jajarkan. Di sini roti, di sini rumput kering. Nampak beda kan? Nah, diolah oleh mata dan otaknya. Maka dia milih roti mungkin atau rumput. Tak tahu saya. Nah, lebihnya kita manusia, diolah oleh hati. Paham ya?
Kemudian objek yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita manusia yang punya mata itu bermacam rupa. Dari mulai bangsa langit sampai bangsa bumi disuruh untuk diperhatikan. Nah, maka di dalam surah Al-Imran ayat 10 terakhir, betul? Allah menyebutkan salah satu tanda orang yang punya akal, albab, ulil albab. Mereka itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, langit lihat, bumi juga lihat. Nah, kita nak cerita langit kegedean, betul lah. Nak cerita bumi keluasan. Nah, kita cerita yang dekat, yang hari-hari kita tak bisa pisah darinya. Sekarang pun kita sedang merindukan itu. Apa itu? Makanan. Apa Pak? Makanan. Paham ya? Makanan. Makanan ini tak bisa lepas dari kita. Edi sanggup tak 24 jam tak bertemu makan? Udah, Edi tinggi besar Pak. Kalah saya dengan Edi badan. Pertanyaan saya, sanggup tak Ed? Tak bertemu dengan sepiring nasi 24 jam? Angkat tangan Ed. Saya lebih baik diusir dari As-Sakinah Pak, kata, daripada saya tidak boleh bertemu nasi. Betul Ed? Oh, betul. Bapak baca surah Abasa ayat 24 sampai 32. Itu berbicara tentang fungsi ini dan objeknya makanan. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Sederhana, itulah sederhana. Allah minta dalam ayat itu di ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu memperhatikan, melihat terhadap makanannya. Nah, memperhatikan itu dengan ini, dominannya dengan ini. Maka dilihat dulu. Coba Ustadz pergi ke makan serba 10.000 tuh. Kan nengok dulu men. Ini Pak. Dari mulai terung sampai sambal hijau. Ini firman Pak, firman falyanzuril insan. Tapi harus ada kesengajaan karena ini perintah kan. Coba sengaja kamu perhatikan itu makananmu tuh. Ustaz masih ingat tak yang dimakan tadi sahur apa? Sotong. Di samping sotong? Nasi. Terus memori Ustaz saya tes. Sayur sop. Sayur sop itu ada apa? Wortel, kol, buncis. Itu semua disebut dalam Quran Ustaz. Qodban.
sayur mayur. Perhatikan. Oh gitu. Tolong perhatikan. Allah yang nyuruh tolong perhatikan, bukan saya. Saya tak punya kewenangan nyuruh ustad orang tua, perhatikan makananmu tad. Siapa engkau, kata ustad kan? Allah tad yang nyipta kita. Minta dengan ustad, saya dan semua, tolong perhatikan lontong yang kamu makan itu. Allah yang nyuruh. Kita ini enggak Pak sekarang. Kita ini terkait makan itu bukan tentang itu tuh kan. Tentang rasa. Cocok dah dengan lidah. Oh cocok, dikejar Pak meskipun dikijang. Betul. Dikejar. Meskipun harus pergi dekat uban. Kata orang itu baksonya enak, pergi Pak. Padahal Bapak kalau mikir, minyak ke uban berapa? Betul? Demi bakso satu mangkok 15.000 pergi gitu. Bukan nak memperhatikan, nak puaskan rasa. Bahasanya syahwat. Betul lah. Padahal yang diminta itu bukan itu. Perhatikan. Jadi ternyata kalau kita mau memperhatikan lontong, nasi lemak, gudeg, sayur sop, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak proses yang di luar kemampuan manusia. Maka Allah jelaskan di ayat 25-nya, anna sobabnal ma'a sobba. Kalau kamu tak mengerti proses itu lontong yang kamu makan, Allah sampai pertama, kata Allah, kucurahkan dari langit air yang benar-benar tercurah. Wow, apa namanya? Hujan. Hujan. Ini adalah proses awal lontong tercipta. Paham? Sanggup tak orang As-Sakinah berkolaborasi, yang insinyurnya, yang teknokratnya, yang dokternya, bersama-sama menurunkan hujan dari langit? Sanggup tak? Budak Amerika yang hebat pun tak bisa Pak. Paham tak? Cuman itu tadi, kita melihat materi hujan tuh terhenti di materi yang kasat mata kita. Tak pernah kita bisa menembus siapa yang nurunin. Maka komen kita akhirnya keburukan. Wah, hujan lagi. Oh, mak panas lagi. Padahal baru kutanam mangga semalam. Wih, terik lagi, matilah. Banjir lagi lah. Ngapa? Karena kita tuh dalam pengertian seluruh organ kita manusia berhenti fokus tuh pada materi hujan, tidak menembus kepada siapa yang nurunin hujan, tak mengerti siapa dia, tak mengerti kesempurnaannya. Nah, itu yang oleh para ulama disebut, begitupun sabda Rasul, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, isi dunia pun sama. Kalau hanya berhenti di materi dunia. Sehingga kata Rasulullah, keterkutukan itu akan hilang ketika ada zikrullah. Maka Rasul kecualikan itu, illa zikrullah, kecuali saat materi dunia itu nampak, kamu ingat Allah, kamu sadar ini penciptanya dia itu maha benar, dia itu maha tahu, dia itu maha bijaksana, dia itu maha mengerti. Baru setelah itu tak terkutuk lagi.
Nah, Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan begitu juga, berdasarkan sabda lah jelas ya, wong ulama pun, al-kaun kulluha zulma wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman ra'al kaun wa lam yashhadhu fi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul haqqi fi. Kata Ibnu Athaillah, alam semesta ini adalah kegelapan, dan yang bisa meneranginya hanyalah zuhurul haqqi fihi, zuhurnya, jelasnya Allah yang maha benar pada alam yang kamu lihat ini. Baru di situ pandangan kita kepada makanan itu menjadi berharga, karena jadi zikrullah, itu mengingat Allah tuh Ustaz. Jadi apa yang kita saksikan di atas, di bawah, di diri kita, di orang lain, baik itu kita senangi ataupun tidak, kita harus menyaksikan zuhurul haqqi fi, kehadiran Allah di sana. Itu jadi zikrullah. Itu falyanzur itu begitu Ustaz. Ya, bukan hanya meneliti maknanya. Kalau orang barat yanzur itu meneliti, Pak, sehingga kalah jauh kita. Betul lah. Kita mah ayam masih digigit gini kan, orang barat mah dah berubah jadi sosis lah dan sebagainya. Itu yanzurnya meneliti, berkreasi. Betul lah. Kalau orang Cina merubah bagaimana ini ubi tapi rasanya rasa kambing, itu vegetarian tuh punya. Betul kan? Nah, kalau kita tak bisa seperti itu, misalnya ya udah memperhatikannya dengan sesuatu yang lebih hebat, menembuskan pandangan zahir itu kepada kehadiran Sang Maha Pencipta. Nah, Allah sebut lontong itu tak sederhana. Prosesnya itu ada yang kamu tak mampu buat. Apa itu? Menurunkan hujan dari langit ke bumi. Berikutnya setelah hujan itu turun ke bumi, Allah sampai di ayat 26, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Lalu kubelah, kata Allah, bumi itu dengan sebenar-benar belahan. Maksudnya kusuburkan bumi itu yang semula tandus, dengan hujan turun menjadi hidup, menjadi subur. Pergi Wacope, pergi Tembeling, pergi Cikole, perhatikan orang-orang Cina yang bertani, orang-orang Jawa, orang-orang Bugis yang bertani sana, sebagian orang Melayu bertani. Betul, perhatikan. Semula ilalang, semula nyemak kan, diolah mereka, turun hujan, mereka lempar apa itu? Biji-biji kangkung. Sebulan kemudian Bapak lihat, mak, hijau, kata Bapak. Paham enggak? Kenapa? Karena tanah dah disuburkan Allah. Awas, yang nyuburkan tanah itu siapa? Allah. Awas, yang mengklaim itu Allah. Tsumma syaqaqnal arda, naknya itu Allah, Pak. Tsumma kemudian syaqaq, membelah sapa nak kami. Kami itu Allah. Al-ardo atas tanah, syaqqan, dengan sebenar-benar belah. Tanah itu dibelah Allah dengan air hujan yang Allah turun. Maka hargai tanah ini, karena zuhurul haq di situ. Ada peran Allah di tanah, dan tak ada peran kita. Paham, Pak? Ini Quran, Pak. Kita sudah hilang pemahaman itu. Betul lah. Yang ketiga, ini pun di luar kemampuan kita. Fa'ambatna fiha habba, lalu kutumbuhkan. Awas, anbat itu apa? Tumbuhkan. Fa'ambat, lalu menumbuhkan sopona kami Allah, fiha, di bumi itu. Apa yang kutumbuhkan? Habban, kepada biji-bijian.
Nah ini hal-hal yang spesial untuk Allah. Nurunin hujan, nyuburin tanah, numbuhkan biji-bijian. Itu spesial Allah. Tak ada itu di makhluk. Orang Cikole, orang Wacope yang nanam sayur, yang terkirim ke Binsen nih, betul. Mereka tak punya kemampuan menumbuhkan. Mereka hanya punya kemampuan nanam. Coba tanya Cina tuh, awak boleh tak tumbuhkan nih? Oh, tak pandai, kata dia kan. Oh, pandainya naro aja. Coba tanya. Bahasa Arabnya tuh inbat, bahasa kitanya menumbuhkan. Maka tadi, kalau Ustadz tanam mangga 100, sengaja Allah sisakan 1, 2, 3 tak jadi. Padahal Ustadz paling memperhatikan itu. Yang Ustadz biar jadi loh. Yang ini ku perhatikan, ku tanam baik-baik, ku spesialkan bibitnya, tak tumbuh. Itu Allah nak cakap dengan Ustadz hakikatnya. Engkau ini hanya mampu nanam, yang numbuhin aku, meskipun upayamu dah maksimal. Itu Pak. Cuman kita ndak. Ayo jadi gali apa kau, kata kita kan. Tak sampai kita menembus ke kesadaran itu. Sama halnya Ustaz, kita hanya naruh bibit di rahim istri kita. Yang menumbuhkan dia menjadi manusia bukan kemampuan kita. Sempat semua yang kita tanam di rahim istri kita jadi, capek Bapak. Betul? Capek. Tiap tahun istri Bapak harus ngelahirin. Betul tidak? Betul kan? Ada Pak orang hari-hari fitness, keker, stamina-nya jos, jadi anak dan ndak, sampai pergi Singapura, bermiliar dia keluarkan duit, tak jadi. Nah, inilah sadarkan bahwa inbat itu bukan kewenangan manusia. Menumbuhkan itu bukan kewenangan